Ramalan Benik jadi kenyataan guys. Hari ini resmi ya, per Kamis 29 Januari 2026 IHSG udah hancur lebur. Dari sebelumnya sempat 9.000, sekarang udah 7.700. Market belum tutup, tapi gue yakin bakal turun lagi di bawah 7.700. Artinya apa? IHSG bakal minus lebih dari 13%, membuktikan kebenaran ramalan Benik 1 tahun yang lalu. Hah? Emang Benik sudah bilang apa? Benik sudah memprediksi kehancuran IHSG di hari ini. So kalau lu penasaran apakah ini pertanda kehancuran Indonesia atau justru sebaliknya? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, hari ini IHSG terkoreksi parah. Ini semua udah sesuai dengan rancangan dan skenario yang udah gue bikin. Memang isinya Indonesia ini banyak pejabat-pejabat goblok dan gak ada. Bahkan gue sendiri bisa lihat, oh gara-gara si ini jadi pejabat pasti IHSG tambah nyungsep nih. Ternyata bener jadi kenyataan. Goblok memang. Kenapa? Karena gue udah ramalkan ini jauh-jauh sebelumnya. Seperti di video ini yang kita rekam tahun lalu. Dari tahun 2025 gue udah bilang hari ini kita bakal crash. Jadi kalau dibilang Indonesia bisa tenang-tenang aja, enggak juga. Dalam jangka pendek lu bakal lihat makin banyak nih perusahaan-perusahaan yang listed di MSCI bisa terkoreksi makin nyungsep. Jadi dari situ udah bisa lihat ya bahwa gua aja bisa lihat IHSG akan hancur dalam jangka waktu dekat. Dan ini udah gue ramalkan dari 3 bulan yang lalu. Kok masih banyak orang tol di Indonesia ini nggak punya kerjanya cuma duduk-duduk nikmatin duit triliunan, rampok sana rampok sini, gedein pantat, nggak bisa kerja. Ini gue kesel asli, gue kesel banget. Pengelolaan bursa saham Indonesia ini kayak bener-bener brengsek. Isinya mal, goblok, nggak ada yang bisa kerja. Kesel gue asli. Dan sebetulnya yang terjadi hari ini itu cuma ya sesuai dengan skenario yang udah gue bikin, bahwa apa, saham-saham konglo bakal pada minus. Bahkan saham-saham unggulan yang ada di MSCI pun pasti hancur lebur. Ya ada apa sih? Ya macem-macem lah. Ya Dewa, Petro, Bumi, Bufa. Banyak lah lu liat collapse. Even BC aja gue yakin bakal collapse. But that's another story. Tapi apakah artinya bisnis realnya jelek juga? Enggak. That's another story. Ini kita cuma ngomongin saham lah. Dan ini bukan rekomendasi jual atau beli saham tertentu. No. Gue mau ngomong soal kenapa bursa kita hancur. Dan kenapa Benik bisa memprediksi ini jauh-jauh hari. Dan yang paling penting, lu tahu nggak berapa besar kerugiannya kalau kita biarkan pengelolaan bursa efek kita kayak tukang somai cap kaki 5 dagang di trotoar. Kenapa? Karena sebetulnya pelemahan IHSG hari ini udah bisa terukur dari jauh-jauh hari. Gue udah katakan itu. Kenapa? Karena gue udah pelaku saham bertahun-tahun. Indeks kita itu, yang lo tahu namanya indeks harga saham gorengan, itu kan bertahun-tahun dikelola menurut gue nggak profesional, nggak ada transparansi di situ. Ya jelas aja lah, masa ada perusahaan alamatnya nggak jelas. By the way, ada perusahaan hotel gue pernah invest di Batam, isinya hantu. Jangankan mau cari reviewnya di Traveloka, nggak ada. Ini bisnisnya bisnis KW, tapi bisa listing di bursa efek, kan konyol banget lah. Di Kazakhstan ini banyak banget yang aneh-aneh, perusahaan-perusahaan yang sebetulnya tidak layak untuk investasi, tidak layak buat listing, tidak layak buat IPO, tapi bisa-bisanya masuk. Kan sakit hati lah orang pasti. Ujung-ujungnya apa ya, kita sebagai investor jadi harus lebih cerdik. Karena kita berjalan di pinggir-pinggir jurang. Gue kecewa, gue memang sangat-sangat kecewa dengan pengelolaan IHSG kita. Sangat kecewa, tapi bukan artinya gue stop berinvestasi di dalam negeri. Jauh lebih baik tetap. Karena kita artinya mendukung pengusaha-pengusaha di Indonesia. Yang bener ada nggak? Ada. Banyak ya, cukup banyak juga. Tapi hari ini membuktikan bahwa apa? Bahwa yang namanya transparansi itu penting. Accountability itu penting. Dan ini yang dituntut sama MSCI. Jadi kalau ditanya Benik mendukung nggak MSCI? Dukung, supaya apa, bursa kita tambah baik, tambah lebih bagus lagi. Kenapa bursa kita sampai trading halt? Ya simpel aja, karena MSCI itu meragukan pengelolaan bursa kita, meragukan transparansi saham di Republik Kazakhstan ini guys. Jadi wajar aja kalau mereka collapse. Wajar, sangat wajar, dan gue kesel memang. Dan by the way, ini gue udah sering ceritakan di Benik Investor Group. Makanya teman-teman buruan deh, buat yang belum join di Benik Investor Group, kalau lu serius ya menjadi investor saham, buruan join di Benik Investor Group. Karena hal yang terjadi di hari ini kita udah bahas dari tahun lalu sebetulnya. Dan apakah artinya kita tambah takut buat investasi? Enggak, kita samalah tambah pede. Makanya teman-teman segera daftarkan dirimu di www.benix.id supaya bisa segera join di komunitas saham Benik Investor Group. Jadi apa yang dilakukan sama MSCI? Simpel aja, mereka menuntut transparansi pengelolaan yang jauh lebih baik lah terhadap bursa efek Kazakhstan guys. Kenapa? Simple. Salah satu hal yang jadi isu itu soal free float lah di Indonesia ini. Itu sangat-sangat samir di Indonesia. Contoh, orang tuh banyak ya, oligarki pengen rampok duit asing. Apa yang dia lakukan supaya nggak kena free float, nggak kena transparansi? Oke, dia sebenarnya punya saham sampai 80%. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bagi-bagi nih, 4% ke lu, 4% ke lu, 4% ke lu, 4% ke lu. Dia bagi ke 20 orang. Bubar dah itu, jadilah itu barang 80%. Free float, seolah-olah ini saham perusahaan publik. Padahal enggak, yang punya sama aja.
emang. Ujung-ujungnya apa? Ya katanya perusahaan besar, perusahaan 100 triliun. Kalau free floatnya ada 20%, realitanya harusnya ada 20 triliun dong yang mondar-mandir di bursa. Faktanya kan enggak. Jadi ada begitu banyak yang aneh di sini bahwa banyak oligarki-oligarki hitam yang sebetulnya takut ketahuan. Sebetulnya perusahaan ini bukan perusahaan publik, ini mah perusahaan pribadi. Karena 80% sahamnya punya dia lagi kalau dicari-cari ini yang namanya beneficiary owner, the real beneficiary owner itu sama. Ketrack itu semua. Akibatnya apa ya? Dia terpaksa bagi-bagi ke proksi-proksinya, boneka-bonekanya mereka. Dan ini gue udah bilang berulang-ulang, hati-hati lu, hati-hati. Lama-lama asing ini sakit hati juga sama lu. Karena kalau kepemilikan publiknya sebegitu kecil, gampang banget buat melakukan manipulasi untuk naikin atau turunin harga sahamnya seenak jidat. So apa yang dilakukan oleh MSCI? Dia melakukan interim freeze, dibekukan saham-saham perusahaan Indonesia yang struktur sahamnya dipertanyakan. Kenapa? Karena bisa jadi terjadinya coordinated trading. Jadi mereka sebetulnya melakukan insider trading lah, perdagangan tapi terkoordinasi. Halo proxy A nanti lu jual segini, halo proxy B nanti lu beli segini, halo proxy C. Itu cuma permainan boneka aja. Dan ujung-ujungnya apa? Kalau kita lihat pembentukan harganya menjadi tidak wajar yang kita lihat di sana. Makanya gue udah berulang kali bilang lu hati-hati, lu punya otak dikit makanya. Karena artinya apa yang lu lihat di pasar, di bursa, di aplikasi lu itu nggak merepresentasikan real mekanisme pasar yang seharusnya, yang sewajarnya, yang senormalnya. Dan penting isu free float ini guys. Karena free float ini adalah jumlah saham yang betul-betul beredar di publik. Kalau duit ini kayak M0 bro. Ini ada di kantong lo. Real yang lu bisa belanjakan pakai istilah makronya. Nah free float ini adalah saham yang real lu bisa transaksikan. Hari ini mau jual, besok beli, jual, beli. Jadi saham yang betul-betul liquid. Namanya juga perusahaan publik. Sahamnya harus bisa dimiliki oleh publik. Bukan kata-katanya perusahaan publik. Tapi ternyata sahamnya dimiliki oleh si A, B, C yang gak pernah bergerak juga sebetulnya sahamnya. Ujung-ujungnya katanya perusahaan TBK. Tapi sahamnya tidak benar-benar beredar di publik dan artinya sahamnya tidak benar-benar bisa diperdagangkan bebas di pasar sebagaimana saham free float pada umumnya. Nah wajar aja kalau kemudian MSCI ini sakit hati dan bete. Kenapa? Ya gue pun kalau mengelola MSCI gue sakit hati karena orang itu sangat percaya sama MSCI. Banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia sangat percaya sama MSCI. Banyak perusahaan dana pensiun di dunia mengelola dana ribuan triliun percaya sama MSCI dan mereka sudah menyatakan sumpah mati setia mengikuti apa kata MSCI. Contoh, dana pensiun Norwegia udah sumpah mati kalau MSCI beli saham A, mereka akan masuk saham A. Kalau MSCI bilang saham ini bagus, masuk ke dalam indeks MSCI, dia akan ikut MSCI. Makanya ada bobot. Oh, bobotnya di sini 10%, bobotnya di negara ini 20%, bobotnya di indeks ini 13%. Sebagai pengelola duit ribuan triliun juga nggak mau pusing, dia akan ikut aja kata indeks. Indeks MSCI bilang begini. Dia akan adjust portofolionya sama seperti pergerakan indeks MSCI. Dan makanya penting banget bagi negara kita buat ngerti. Inilah yang dipercaya oleh negara asing, oleh big fund asing. Karena nggak mungkin mereka tahu satu-satu, oh ternyata Bank Ganesha, BGTG banknya bagus, kantor pusatnya di Hayamuruk, bank sekecil itu, bank buku satu. Tahu dari mana mereka? Kantornya di Kanada. Enggak pusing. Mereka cukup bilang apa? Lihat indeks MSCI masuk, mereka bikin apa? Indeks A, taruh duit kita 1T di indeks A. Indeks A gerakannya gimana? Ikutin aja. Hari ini komposisi indeks A 10% Bank BCA, besok kata indeks A 11% BBRI. Ikutin aja terus sama mereka. Mereka juga gak mau ribet guys, duitnya banyak. Artinya apa? Penting buat kita menanggapi serius apa kata MSCI ini. Bukan kayak orang goblok udah bilang MSCI yang bener itu ABCDE ya. Lu harus lakukan ABCDE ya, biar investor-investor terlindungi. Investor siapa? Investor yang MSCI, orang-orang yang percaya sama MSCI. Karena MSCI itu ada biaya abodemen guys, bayarnya jutaan dolar. Kalau lu mau tracking indeks MSCI, lu harus bayar abodemen jutaan dolar. Artinya MSCI ada kewajiban apa? Memberikan kebenaran, melindungi investor mereka. Ini yang gak masuk otak nih di pengelola bursa saham Indonesia, isinya kesel gua. Makanya banyak perusahaan-perusahaan gak jelas bisa listing IPO. Lu memang lu gak logis, harus diperiksa ini. Negara harus masuk ke sini, jangan sampai ekonomi kita hancur lebur, diobok-obok, dimanfaatkan, dimanipulasi. Ujung-ujungnya apa? Citra nama baik kita sendiri yang rusak. Kalau udah rusak apa? Orang lain gak bakal mau beli saham perbankan kita, beli saham pertambangan kita, gak akan mau. Kenapa? Udah gak dipercaya. Ingat, trust itu penting. Dan Indonesia masih sangat butuh dana asing.
supaya kita bisa buka usaha terus di sini, supaya berkelanjutan pertumbuhan ekonomi kita. Ingat loh rumusnya GDP, ada apa loh rumusnya GDP? Ingat, ada konsumsi, ada government spending, and then ada investment, ada investasi. Jangan lu malah takut-takuti investor asing mau taruh duit di sini, dikadalin, begitu masuk digebukin rame-rame. Aduh sedih banget gua. Dan yang gua sangat sedihkan ini udah gua suarakan dari berbulan-bulan lalu kejadian hari ini, tapi nggak ada yang dengerin. Goblok. Dan gua udah bikin perhitungannya, lu tau gak sih? Minimal dana asing yang bakal cabut itu sekitar 2,2 billion dollar. Dan kalau Indonesia nggak bisa tanggapin ini dengan serius, dana asing bisa keluar sampai 3 kali lipat lebih loh. Gue punya hitungan sekitar 7,8 billion dollar alias sekitar 131 triliun. Ini kalau kondisi terparah Indonesia sampai jatuh ke frontier market, yang artinya bursa saham Kazakhstan yang ada di Indonesia ini, bursa saham Indonesia jatuh tadinya emerging market ke frontier market, yang artinya bursa saham Indonesia duduk sejajar dengan bursa saham Kazakhstan. Dan kali ini gue gak bercanda guys, Kazakhstan itu dianggap sebagai negara abal-abal, makanya masuk di frontier market. Indonesia emerging market, bursa efek bursa saham negara berkembang, di bawahnya frontier market, negara abal-abal. Isinya apa di situ? Ada Bangladesh, ada Kazakhstan, ada Kenya. Pokoknya negara-negara nggak jelas lah. Vietnam pun sebetulnya di situ. Jadi Indonesia ini udah punya keunggulan loh dibandingkan Vietnam yang GDP 8% itu. Bursa efek mereka masih dianggap cap kaki 5. Makanya adanya di level frontier market. Indonesia udah di emerging market guys. Artinya apa? Kita itu udah investment grade, layak buat diinvest. Kalau masuk ke level Kazakhstan, kita setara bursa efek Afrika, cap Kenya guys. Hancur sudah reputasi kita. Duit ratusan triliun bakal keluar outflow. Dan ini gak boleh dibiarkan. Makanya negara betul-betul harus turut campur di sini. Harus. Gue jujur aja gue kesel banget selama bertahun-tahun sama pengelolaan bursa saham Indonesia. Harus direformasi. Pecatin itu pejabat-pejabat yang gak jelas. Masa saham-saham bodong bisa IPO? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tolonglah. Please lah. Kita sebagai investor itu mau ikut loh membangun negara ini loh. Kita punya duit gak kita titipin di Singapura loh. Gak dibawa kabur loh ke luar negeri loh. No. Kita punya duit, terima gaji setiap bulan. Kita pengen mendukung pengusaha Indonesia, bisnis Indonesia, beli saham Indonesia. Malah dikarungin, malah dibawa lari, kan nggak bener. Please lah, tolonglah. Gue minta banget sama negara kita. Deadline-nya bentar lagi loh. MSCI itu kasih deadline sama kita ya. Buat teman-teman pejabat nih di istana, lo harus nonton video Benix ini. Udah berulang kali gue ingatkan soal kancuran hari ini. Guys, tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel, dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh, negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana, kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang, dan harga minyak bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung, karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. So tunggu apa lagi guys? Sampai ketemu di komunitas saham Benix. MSCI itu kasih deadline sama kita ya. Buat teman-teman pejabat nih di istana, lo harus nonton video Benix ini. Udah berulang kali gue ingatkan soal kancuran hari ini. Lu cuma punya deadline sampai bulan Mei 2026. Gue yakin dengan tim yang sekarang di bursa saham Indonesia, mereka nggak punya kapasitas lah. Cap kaki 5 semua, pecatin semua.
Ganti orang baru yang ngerti dan yang paling penting punya hati. Bahwa apa? Kita mau jadi negara dengan ekonomi GDP 8%, lu harus punya kapasitas, lu punya kapabilitas buat bawa ini jadi lebih bagus lagi. Karena bursa saham kita seharusnya valuasinya dia ada 20 kali lipat dari hari ini. Jauh lebih bagus kita daripada Vietnam loh. Jangan kita malah dinyungsepkan lagi turun ke level Kazakhstan. Frontier market, jijik gua liatnya. Bener-bener lu kayak anak TK lu semua lu. Kenapa ini bahaya? Tolong ya, please. Nih orang-orang di istana harus nonton ini. Kalau Indonesia sampai masuk ke frontier market, kita itu sahamnya bakal makin susah loh buat dibeli, dijual dalam jumlah yang besar. Karena orang gak mau taruh duit banyak di negara yang tidak jelas. Negara Libya, negara Kenya. Free floatnya juga kalau cuman kecil, artinya akan makin banyak saham-saham itu yang tidur guys. Ya orang gak tertarik lah kalau cuman 1%, 2% buat apa? Katanya perusahaan publik, ini mah perusahaan bapak lu, bukan perusahaan TBK. Dan ujung-ujungnya apa kalau free floatnya kecil? Investor asing juga susah mau masuk, susah mau keluar. Dan akibatnya market jadi jauh lebih gampang buat dimanipulasi. Manipulasi seperti apa? Ya simpel aja, dia bisa gampang nih buat loncat naik tinggi besok. Tiba-tiba besok jatuh tajam ke jurang neraka. Bisa terjadi ketika kita masuk ke frontier market. Kita benar-benar jadi negara cap kaki 5 guys. Dan sekali lagi gue bilang, kenapa ini harus diseriusin? Negara harus serius reformasi bursa saham Indonesia. Pecatin semua pejabatnya, dipecat secara tidak hormat, penjarakan bahkan. Kenapa? Kita udah ngomong ekonomi Indonesia. Ini kuenya ribuan triliun. Masa gara-gara banyak mati di situ kita harga diri digadaikan. Negara kita hancur lebur gara-gara orang-orang gak becus itu. Ingat loh ya, kita udah bikin hitungan dana asing itu bakal kabur dari market Indonesia dan akan makin banyak kalau tidak segera dilakukan reformasi di sana. Dan dana-dana global yang dunia banyak itu, sovereign wealth fund, perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi market yang besar, memang secara mandat mereka itu dilarang melakukan investasi di frontier market. Ya jujur aja lah, gue kalau punya duit 20 triliun, gue mau gitu ditaruh duitnya ke Kenya, Kazakhstan. Jujur, gue mah gak mau. Jadi wajar aja mereka pun dilarang big fund itu mengelola duit rakyat, mengelola duit negara. Mereka harus invest di MSCI. Ya gak mau mereka duitnya taruh di Kenya. Mau dipakai buat apa? Bisnis berburu jerapah? Kan enggak. Dan harus siap-siap teman-teman, kalau kita nggak siap mengikuti deadline bulan Mei 2026, artinya volume transaksi saham di IHSG bakal makin turun. Gua sih nggak ada masalah by the way. Tapi yang jadi masalah, investor-investor retail, mayoritas penonton gua, pasti kena dampaknya. Kenapa? Karena valuasi-valuasi perusahaan yang banyak mengandalkan dana-dana asing, itu udah pasti turun. Market cap-nya turun, valuasinya turun. Dan perusahaan-perusahaan yang butuh dana segar, yang mau right issue, yang mau IPO itu bakal nggak laku. Karena perusahaan-perusahaan Republik Indonesia jadi lebih susah buat mencari dana global. Gimana perusahaannya bisa dapat investor asing? Bursanya aja nggak dipercaya sama asing. Bursanya kan wasitnya, pencipta regulasinya, regulatornya aja nggak dipercaya sama asing. Apalagi anggota bursanya. Kan goblok. Jadi ya buat teman-teman ya, sekali lagi ya, gue berharap nih buat teman-teman di pemerintahan tolong segera gerak cepat, bersih-bersih nih orang bursa yang sangat goblok dan idiot ini harus dicuci bersih lah. Gue tadi pikir apa gue aja yang dari direktur Bursa Efek Indonesia, tapi nanti jadi banyak perusahaan-perusahaan yang gue karungin tuh udah pasti bakal makin susah IPO di Indonesia buat perusahaan-perusahaan bodong, pasti gue garansi. Karena gue bakal cek sendiri ke lapangan. Lu bilang punya pabrik sepatu di Mojokerto, gue datengin, nggak bisa lagi lu ngibul. Mana pabrik lu, mana stok lu? Lu jangan ngaku-ngaku perusahaan sepatu standar internasional, ngaku-ngaku jual 2 juta pasang sepatu setiap tahunnya, sepatu kulit. Lu gak bisa ngibulin gua. Gua datang ke situ, gua pasti cek di mana pabrik lu. Dan lu ngaku-ngaku bisa jual 2 juta pasang sepatu kulit setiap tahun, ya artinya apa? Artinya lu harus punya inventory minimal 2.850 ton kulit setiap tahunnya. Mana? Gue pengen lihat gudang lu. Kenapa bisa begitu? Ya wajar aja. Satu pasang sepatu minimal butuh 1,5 meter persegi kulit guys. Jadi kalau ada 2 juta pasang sepatu, lu butuh 3 juta meter persegi kulit. Nah 3 juta meter persegi kulit itu sekitar 0,95 sampai 1 kilogram lah beratnya. Artinya kalau lu ngaku-ngaku bisa jualan 2 juta pasang sepatu kulit setiap tahun, ya minimal lu punya stok sebanyak 2.850 ton kulit. Gue pengen lihat mana gudangnya. Simple. Tapi apa itu dilakukan? Ya tadi yang gue bilang ada hotel setan di Batam, bisa-bisanya IPO. Review di Traveloka aja gak ada. Mau datang nginep aja lu gak bisa. Kan bang lu memang. Inilah hal-hal begini ya, pengelolaan bursa di Indonesia harus diperbaikin guys. Harus diperbaikin. Gue udah gak mau lagi ngeliat perusahaan-perusahaan bodong IPO ternyata kantornya di pinggir kios cap kaki 5. Aduh, ngaku-ngaku perusahaan gudang di tengah sawah gak ada. Ngaku-ngaku perusahaan alkohol kelas dunia di Bali, mana barangnya? Yang bener lalu. Ini udah saatnya era transparansi lah buat Bursa Efek Kazakhstan ya. Harus bener-bener direformasi total, habis-habisan. Total, betul-betul total guys. Karena ini bener-bener gak sinkron dengan agenda kita nih, mau ekonomi GDP 8%. Jadi memang udah mesti kita lebih transparan.
Kalau enggak lu jangan berharap. Zaman dulu banyak tuh tour guide di Bali hobinya apa ngadalin orang asing. Dipalak. Wah banyak lah mulai dari money changer, tour guide semua berlomba-lomba. Malak turis asing supaya dapat dolar. Ngibulin. Nah, begitupun sama nih investor asing mau dikadalin di Indonesia. Hati-hati lu. Harus hati-hati. Sekarang udah lebih disiplin nih orang-orang di luar. Kenapa? Ya karena sekarang udah masuk ke era high tech, high speed. Bahkan semua aktivitas lu udah bisa di-track nih melalui internet, melalui sosial media. Jadi tolonglah lebih bijaksana guys. Dan apakah ini artinya ekonomi Indonesia bakal hancur, bubar? Jujur, enggak. Kenapa? Nggak ada hubungannya. Sebetulnya mau MSCI bilang kita bagus kayak atau jelek ya jujur. Lu tetap lihat perusahaannya. Bank BCA hari ini masih buka nggak? Masih buka, masih bisnis bagus, terpercaya iya. Gua aja habis kemarin transaksi di sana. Pelayanannya bagus, tetap oke. Nggak ada hubungan sebetulnya dengan fundamentalnya. As a company, they are doing okay. Jadi bukan artinya ekonomi Indonesia bakal hancur juga. Bukan artinya kita harus panik juga MSCI bakal menghancurkan Indonesia. No, enggak. Karena gue yakin walaupun hari ini hancur lebur bursa efek kita. Gue yakin 7.700 bisa sampai ISG di bawah 7.700. Gue yakin itu temporary. Gak lama pasti balik lagi kok bounce back ke 8.000-an. Bahkan gue yakin tahun ini bisa 10.000. Seperti kata Purbaya. Justru malah momen-momen kayak begini adalah momen yang tepat untuk beli saham. Kenapa? Karena lu tahu sendiri Warren Buffett berulang kali bilang, when it's raining gold, reach for a bucket, not a thimble. Artinya apa? Kalau lagi hujan duit nih, kita sekarang hujan emas bahkan, lo tuh harus lari-lari, ambil ember yang gede. Jangan malah lu ambil sendok atau ambil gayung, kekecilan bro. Memang ini momen yang bagus buat beli dan gue udah kasih tahu jauh-jauh hari. Makanya ini bukan artinya lo harus takut jadi investor, lu justru makin pede jadi investor. Nah, buat teman-teman makanya buruan daftar di komunitas saham Benix Investor Group supaya lu bisa dapat visibilitas yang lebih bagus lagi terkait perjalanan investasi kamu. Dan ingat ya, John D. Rockefeller juga berulang kali bicara hal yang sama tentang kejadian hari ini. The way to make money is to buy when blood is running in the street. Jadi saatnya lu cetak duit, menghasilkan duit sebanyak-banyaknya, itu justru ketika orang-orang panik. Padahal udah darah udah berceceran nih guys. Itu sebetulnya momen yang terbaik untuk cetak duit, momen terbaik buat beli saham, momen terbaik buat investasi. Jadi apakah artinya gue ketakutan dengan yang terjadi di ISG hari ini? Enggak. Gue malah happy karena kita investor. Kalau lu trader pasti lu ketakutan. Kenapa gue happy? Karena kita sudah perkirakan ini dari jauh-jauh hari. Dalam jangka pendek lu bakal lihat makin banyak nih perusahaan-perusahaan yang listed di MSCI bisa terkoreksi makin nyungsep. By the way guys, kalau menurut lu sendiri gimana guys? Lu setuju gak sih dengan keputusannya MSCI buat membekukan nih saham-saham Indonesia nih? Tujuannya sih sebetulnya mulia guys, biar ada transparansi di pasar saham Indonesia. Atau lu lebih setuju kalau Indonesia turun kasta lah, kayak negara-negara Afrika lah. Kayak Kenya, kayak Bangladesh. Turun jadi negara masuk indeks frontier market. By the way ada satu hal yang lebih penting lagi guys. Lu penasaran gak sih kenapa momentumnya MSCI menjatuhkan saham Indonesia sama dengan perubahan struktur di Bank Sentral Kazakhstan? Menurut lu ini kebetulan atau enggak? Lu pernah bertanya-tanya gak sih? Ketika gue bilang bahwa independensi Bank Sentral Kazakhstan harus dipertanyakan, banyak orang nyerang gue. Benix, gak bisa. Bank sentral itu harus independen. Kata siapa? Ya seperti Bank Amerika Serikat, the Fed kan independen. Jadi bank sentral kita juga harus independen. Seperti negara-negara modern. Kata siapa? Kata siapa the Fed independen? Lu tahu gak sih kalau lihat strukturnya the Fed, pemegang sahamnya siapa? Lu pernah bertanya-tanya gak? Apa ada kesamaan dengan pemegang saham MSCI? Soalnya pemegang saham the Fed ada JP Morgan, ada Wells Fargo, ada Citibank. Dan kalau lihat terus apa hubungannya ya sama MSCI? Lu tahu nggak pemegang saham JP Morgan siapa? Ada BlackRock, ada Vanguard, ada State Street. Itulah pemegang saham JP Morgan yang juga memiliki saham di The Fed. Terus apa hubungannya Pak? Tahukah kamu? Mereka juga orang yang sama yang memegang kepemilikan saham terbesar di MSCI. Karena kalau lu lihat pemegang saham MSCI, peringkat 1 ada Vanguard, peringkat kedua ada BlackRock, peringkat 3 ada State Street. Jadi, lo tahu apa agenda sebenarnya di sini? Dan pertanyaannya, Indonesia benar-benar bisa nggak menembus blokade bulan Mei 2026? Atau itu memang sudah disetting? Karena si punya target lain buat menghancurkan Indonesia. Karena karyawannya lagi diserang. Dan ini ada hubungannya dengan agenda di tahun 2030. Maksudnya apa Pak? Lu tau gak sih kejadian hari ini di MSCI melakukan serangan ke bursa saham Indonesia? Sebetulnya juga ada pola yang sama ketika IMF menghancurkan ekonomi Yunani. Pertama nilai tukar mata uangnya dihancurkan. Kedua bursa efeknya dibinasakan pakai MSCI juga. Baru setelah itu masuk apa? Dana-dana asing.
membeli aset-aset dengan harga diskon. Lu nyambung gak yang ngomongin di sini? Gak nyambung ya? Kalau lu gak nyambung, lu setuju gak kalau kita bikin lebih detail tentang strategi MSCI, IMF, dan untuk menghancurkan Indonesia menggunakan pola yang sama di Yunani, Argentina, dan kalau lu penasaran segera like video ini. Begitu sampai 24.000 likes dalam 24 jam, kita kupas tuntas nih. Bagaimana anjing-anjing pelihara menyerang negara-negara berkembang dan apakah Indonesia masuk dalam target pembunuhan selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Segera pencet like. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.